Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Nur Azizah Pratiwi, NIM H141900008. Saya perwakilan dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya dan kelompok saya untuk mempresentasikan karya tulis dengan judul Dana Usaha sebagai salah satu sumber pendanaan acara kepanitiaan di Institut Pertanian Bogor. Perkenalkan, nama saya Risma Maliatu Zakia, NIM H141900039. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari dibentuknya makalah yang telah kami buat. Suatu acara kepanitiaan tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia sebagai pelaksananya, namun juga dibutuhkan dana yang sangat banyak untuk terlaksananya suatu acara. Setiap lembaga memiliki cara masing-masing dalam memperoleh dana untuk memenuhi kebutuhan acara. Dalam hal ini, mahasiswa IPB menggunakan dana usaha sebagai salah satu sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh suatu acara. Hal inilah yang memotivasi kami membuat makalah ini untuk mengetahui keefektifan dari dana usaha sebagai salah satu sumber pendanaan untuk acara yang ada di Institut Pertanian Bogor. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana strategi penjualan dan pemasaran dana usaha agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yang kedua adalah bagaimana keefektifan dana usaha sebagai salah satu sumber pendanaan untuk acara yang ada di Institut Pertanian Bogor. Dan yang ketiga adalah bagaimana antusias mahasiswa IPB dalam penjualan dana usaha tersebut. Dari rumusan masalah tersebut terdapat 3 tujuan makalah. Tujuan yang pertama adalah mengetahui strategi penjualan dari dana usaha agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yang kedua adalah mengetahui keefektifan dari dana usaha sebagai salah satu sumber pendanaan untuk suatu acara di IPB. Dan yang ketiga, mengetahui keantusiasan mahasiswa IPB dalam penjualan dana usaha. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dana usaha adalah alternatif yang tepat dalam menjadikannya salah satu sumber pendanaan untuk acara-acara yang ada di IPB. Selanjutnya adalah struktur modal. Struktur modal bersifat tentatif tergantung penyelenggara acara. Dalam hal ini, tidak hanya dari internal organisasi saja, namun dari eksternal, seperti contohnya dana usaha dan sponsorship. Modal dari dana usaha ini bisa berasal dari hasil penjualan dana usaha yang sebelumnya atau dari kas organisasi tersebut. Sehingga hasil penjualan dari dana usaha ini akan diputar kembali untuk dipergunakan sebagai pemenuhan kebutuhan suatu acara ini. Kali ini yang akan dibahas yaitu sumber pendanaan. Sumber pendanaan sendiri merupakan dari mana asal sumber dana yang didapat oleh suatu perusahaan atau suatu organisasi atau suatu kepanitiaan untuk melakukan kegiatan investasi. Sumber pendanaan sendiri dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu modal sendiri dan yang kedua yaitu sumber dana pinjaman. Modal sendiri adalah sumber dana yang berasal dari pemilik perusahaan itu sendiri, seperti misal penjualan saham, simpanan anggota yang berada di koperasi dan yang lainnya. Dan dalam kasus kepanitiaan itu sendiri, biasanya di dalam panitia itu terdapat divisi entrepreneur yang mengurus tentang dana-dana yang dibutuhkan oleh panitiaan itu. Dan biasanya yang digunakan yaitu dana usaha dalam pencarian untuk modal sendiri. Sedangkan sumber dana pinjaman merupakan sumber dana yang berasal dari luar kegiatan operasional perusahaan, seperti misalnya hutang kepada kreditur. Biasanya sumber dana pinjaman ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk memulai bisnis. Lalu, selain ada modal sendiri, sumber dana pinjaman, ada pula sponsorship. Sponsorship itu merupakan sebuah transaksi komersial, yaitu pihak pemberi dana mengharapkan sedikit balas jasa dari pihak penerima dana. Dan mereka berdua, kedua belah pihak itu sudah setuju untuk saling menerima dan saling memberi. Biasanya transaksi ini menyangkut jasa promosi yang disediakan oleh penerima dana sebagai imbalan
atas dana atau bahan-bahan yang diberikan oleh pihak sponsor. Seperti yang biasa dilakukan oleh jasa promosi itu, misal pemasangan spanduk, banner, melakukan kegiatan public relation, dan promosi saat berlangsungnya event atau acara kepanitiaan tersebut. Dan dalam penelitian ini, sumber pendanaan yang akan kami teliti yaitu dana usaha dari yang biasa dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa IPB dalam kepanitiaan yang ada di IPB. Sebenarnya biasanya mahasiswa IPB dalam kepanitiaan juga menggunakan sponsor untuk melangsungkan kegiatan acara tersebut. Namun kali ini yang akan kami bahas yaitu dana usaha. Landasan teori acara kepanitiaan. Kepanitiaan merupakan sekelompok individu yang dipilih untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu dalam suatu acara yang direncanakan oleh suatu organisasi. Sedangkan definisi event atau acara menurut Sean dan Perry tahun 2002 adalah fenomena yang muncul dari kesempatan non-rutin yang memiliki leisure, kultural, personal, atau sasaran dari organisasi dan dipisahkan dari aktivitas normal untuk kehidupan sehari-hari, di mana tujuannya adalah untuk memberikan penerangan, merayakan, menghibur, atau menantang pengalaman dari sekelompok masyarakat. Setiap acara selalu mempunyai tujuan utama untuk apa diselenggarakan. Salah satu tujuan utamanya yaitu untuk mendatangkan jumlah pengunjung yang mencapai atau bahkan melebihi target yang ditetapkan. Menurut Aninur tahun 2009, jumlah pengunjung yang sesuai atau melebihi target adalah salah satu tanda kesuksesan sebuah acara. Dalam bukunya yang berjudul Event Management, Aninur menyatakan bahwa kunci utama sebuah acara dalam mencapai atau melebihi target pengunjung yang ditetapkan adalah pengunjung harus mengetahui manfaat apa yang didapat melalui sebuah acara. Dari beberapa pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa acara kepanitiaan adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi yang di dalamnya terbentuk susunan kepanitiaan, di mana tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk memberikan informasi, pengalaman, dan hiburan kepada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Betari Kirana, NIM H34190012. Sekarang saya akan menyampaikan landasan teori yang kedua, yaitu tentang strategi penjualan dan promosi penjualan. Pertama, tentang strategi penjualan. Strategi penjualan menurut Basu Swasta adalah rencana yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi, strategi penjualan adalah rencana yang disatukan secara menyeluruh untuk mencapai suatu tujuan dari penjualan, yaitu peningkatan volume penjualan dan tetap memenuhi permintaan konsumen. Dalam menjual produk dana usaha, terdapat beberapa strategi dalam penjualan, yaitu pertama, mengikuti selera konsumen dan mengikuti tren. Jadi sangat penting bagi kita untuk mengetahui selera konsumen apa-apa saja sehingga konsumen lebih mau untuk membeli produk kita. Dan biasanya konsumen juga lebih cenderung membeli makanan yang sesuai dengan keadaan tren pada saat ini. Yang kedua adalah menyesuaikan waktu penjualan. Misalnya menjual danusan pada pagi hari itu sangat efektif karena beberapa orang tidak sempat sarapan dan produk dana usaha kita menjadi pilihan mereka. Yang ketiga, menyesuaikan kegiatan sedang berlangsung. Ini juga penting karena menyesuaikan tentang produk apa yang akan kita jual pada suatu kegiatan. Misalnya ada suatu acara olahraga, dan pasti kita akan menjual produk yang menyegarkan seperti minuman, dan itu lebih cenderung akan laku pada saat kegiatan itu. Yang keempat, sebagai panitia harus memiliki relasi yang luas. Karena biasanya dalam menawarkan produk dana usaha, panitia lebih menawarkan ke teman-teman terdekatnya, dan temannya itu juga pasti akan dengan sukarela membeli produknya. Yang kelima, sebagai panitia harus memiliki kepribadian yang baik. Sebagai panitia harus dapat berkomunikasi dengan baik ketika mempromosikan barang jualannya, karena hal ini berpengaruh untuk menarik minat para konsumen untuk membeli barang dagangan kita. Bahasan yang kedua adalah promosi penjualan. Promosi penjualan merupakan bentuk lain dari penjualan yang tujuannya untuk menginformasikan dan mengenalkan barang jualan kita kepada para konsumen, yaitu mahasiswa pada kasus ini.
Tujuan dari menginformasikan dan mengenalkan barang jualan kita kepada para konsumen adalah supaya para konsumen tertarik dan mau membeli barang dagangan kita. Oleh karena itu, agar promosi berjalan dengan lancar, sebagai panitia harus menggunakan bahasa komunikasi yang baik dan menggunakan kalimat-kalimat yang pantas kepada para konsumen agar mereka juga tertarik dalam membeli produk ini. Cara untuk melakukan promosi danusan ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan metode face to face atau langsung bertatap muka, yaitu para penjual langsung menawarkan barang dagangannya kepada konsumen. Lalu yang kedua ada melalui grup sosial media, yaitu para panitia menawarkan barang mereka di grup yang biasanya itu merupakan kumpulan teman-teman mereka. Oleh karena itu makanya tadi dijelaskan bahwa sebagai panitia harus memiliki relasi yang luas karena di situ juga ada pengaruhnya. Yang ketiga adalah melalui mulut ke mulut, yaitu ini akan berhasil jika produk dagangan kita ini berkualitas tinggi sehingga orang akan mengabarkan kepada teman-teman yang lain untuk membeli produk ini. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2, poin 2.5 mengenai keefektifan dana usaha. Keefektifan atau pengaruh yang diberikan oleh dana usaha sebagai salah satu sumber pendapatan kepanitiaan merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Keefektifan dapat dihitung melalui output yang dihasilkan dan tujuan dari kepanitiaan itu sendiri. Lalu efektivitas juga dapat dihitung dari skala keberhasilan suatu kegiatan kepanitiaan. Jika kegiatan tersebut lancar dan berhasil dilakukan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, maka keefektifan tersebut dapat terbukti. Dana usaha yang dilakukan oleh panitia berupa penjualan makanan ringan atau snack, seperti risol, roti, sosis bakar, dan lainnya, ataupun berupa produk lainnya. Jika hasil dari pencarian dana usaha cukup maupun lebih untuk membiayai kegiatan kepanitiaan, maka terbukti bahwa dana usaha yang dilakukan efektif. Selanjutnya adalah antusiasme pembeli. Antusias atau antusiasme memiliki makna bergairah atau bersemangat. Artinya, antusiasme ini berkonotasi positif karena mengandung arti untuk mendorong semangat terhadap suatu hal dan minat terhadap sesuatu. Antusiasme bermakna berbeda-beda terhadap setiap orang. Maka dapat dikatakan bahwa antusiasme merupakan kegairahan dan semangat yang berapi-api serta memiliki minat dengan hal-hal baru. Dan dapat disimpulkan bahwa antusiasme adalah adanya gelora, gairah, minat, perasaan senang, serta semangat seseorang yang sangat besar terhadap sesuatu. Dan antusiasme ini selalu dapat membuat orang tersebut tertarik akan suatu hal. Nah, begitu pula dengan keantusiasan pembeli atau antusiasme pembeli, yang berarti gelora gairah minat dari seseorang pembeli terhadap produk atau barang yang dijualkan. Nah, keantusiasan pembeli ini sangat penting. Kenapa? Karena dalam penjualan, antusiasme pembeli ini sangat dibutuhkan oleh penjual agar dagangannya dapat laku, karena penjualan suatu produk akan dengan mudah dapat terjual apabila ada keantusiasan atau antusiasme dari pembeli. Nah, dengan begitu, adanya dorongan terhadap penjual. Dengan begitu, ada dorongan semangat kepada penjual untuk menjual barang dengan tetap mempertahankan kualitasnya agar antusiasme pembeli ini dapat terjaga atau mengalami peningkatan. Nah, antusiasme pembeli ini akan berdampak pada tingginya penjualan. Dengan begitu, maka keuntungan penjual pun akan semakin tinggi.
Metode yang digunakan oleh kelompok kami yaitu metode survei. Metode survei atau penelitian survei itu sendiri merupakan penelitian dengan mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Kali ini, data yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan Google Form yang dibuat oleh rekan saya. Kuesioner itu sendiri merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan atau pernyataan kepada para responden yang dituju, dan para responden tersebut akan menjawab pertanyaan dan pernyataan yang kita beri. Pertanyaan dan pernyataan yang tertulis dalam kuesioner kami tentu saja berkaitan dengan apa yang kami teliti, yaitu dana usaha. Kuesioner itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami seperti seberapa efektifkah dana usaha tersebut dalam suatu kepanitiaan, atau seberapa antusias para pembeli dalam membeli dana usaha ini, apakah karena lapar atau mungkin karena kasihan terhadap temannya, dan yang pasti ada banyak faktor. Dan responden yang kami teliti berjumlah 70 orang yang terdiri dari mahasiswa angkatan 56 dari berbagai fakultas seperti FEM, FMIPA, SB, dan banyak lagi. Dan di antara responden tersebut, 57 mahasiswa sudah pernah menjadi panitia, sedangkan 13 lagi belum. Dan responden ini tidak hanya ditujukan kepada pembeli dana usaha, tetapi juga orang yang mengumpulkan dana usaha, yaitu seperti mahasiswa yang pernah menjadi panitia di kepanitiaan IPB. Dan seperti yang tadi saya jelaskan, metode penelitian survei yaitu penelitian dengan mengambil sampel dari satu populasi. Dan populasi di sini tentu saja merupakan mahasiswa IPB angkatan 56 itu sendiri. Pada distribusi responden berdasarkan strategi penjualan dan pemasaran produk Danus, terdapat dua variabel pemasaran, yaitu promosi langsung dari mulut ke mulut dan promosi melalui grup media sosial, WhatsApp, atau Line. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, sebanyak 59 dari 70 orang responden melakukan promosi langsung dari mulut ke mulut. 61 dari 70 orang responden melakukan promosi melalui grup media sosial, yaitu WhatsApp atau Line. Selain itu, terdapat beberapa jawaban lain dari 1 atau 2 orang responden, seperti memaksa teman untuk membeli produk Danus atau membuka akun media sosial baru, yaitu Instagram, khusus untuk menjual dan memasarkan produk Danus. Pemasaran produk Danus melalui grup media sosial WhatsApp atau Line lebih banyak dilakukan karena cara tersebut merupakan cara termudah dan cenderung lebih efisien dibandingkan cara lainnya. Mahasiswa seringkali membuka grup WhatsApp atau Line untuk mengecek informasi atau bahkan sekedar untuk berburu produk Danus karena tidak sempat sarapan ataupun makan siang. Maka dari itu, pemasaran produk Danus melalui grup media sosial WhatsApp atau Line merupakan strategi pemasaran terbaik untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Strategi penjualan dan pemasaran produk Danus. Sebelum membahas tentang strategi pemasaran produk Danus, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara panitia dalam memperoleh produk Danus yang akan dijual. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, terdapat beberapa cara bagi para responden dalam memperoleh produk Danus. Sebanyak 53% atau 37 orang responden memperoleh produk Danus melalui reseller. 31% atau 22 orang responden memperoleh produk Danus dengan cara membeli langsung dari penjual. Kemudian, dari 11 responden lainnya, terdapat responden yang memperoleh produk Danus melalui divisi entrepreneur, membuat sendiri, dan sebagian lainnya mengaku belum pernah menjual produk Danus. Memperoleh produk Danus melalui reseller adalah cara yang paling banyak dilakukan oleh para panitia yang menjual produk Danus. Hal ini dikarenakan dalam lingkungan IPB lebih mudah untuk menjumpai reseller daripada membeli produk Danus langsung dari penjualnya. Salah satu alasannya adalah, jika membeli langsung produk Danus dari penjualnya, maka panitia harus mendatangi toko penjual tersebut. Namun, jika melalui reseller, panitia dapat membuat janji temu dan menyesuaikan jadwal dengan reseller. Sekarang saya akan membahas pembahasan yang ketiga, yaitu tentang keefektifan dana usaha dan alternatif lainnya untuk menggantikan dana usaha. Jadi berdasarkan survei yang telah kami lakukan, dana usaha dipandang cukup efektif untuk menutup kekurangan biaya di suatu acara. Hal ini terbukti karena sebanyak 63,7% responden setuju bahwa dana usaha merupakan solusi yang efektif. Dan dana usaha juga mendapatkan nilai 4 dalam keefektifan dari skala 1 sampai 5. Meskipun terbilang efektif, beberapa responden juga menyebutkan bahwa ada program yang lebih efektif dibanding dana usaha untuk menutupi kekurangan di
suatu keacaraan. Berdasarkan survei yang terbanyak disebutkan oleh para responden adalah yang pertama ada sponsor, dan yang kedua ada paid promote atau PP. Pada program sponsor, panitia di bagian sponsorship akan mencari perusahaan yang bisa diajak kolaborasi pada suatu acara yang akan diadakan itu. Ini menggunakan prinsip win-win dan biasanya memang cukup efektif karena biasanya panitia akan mendapat dana yang cukup besar dari ratusan hingga jutaan rupiah. Caranya, panitia bagian sponsorship melampirkan proposal acaranya kepada perusahaan tersebut, dan apabila perusahaan itu berkenan untuk berkolaborasi dengan acara, maka perusahaan akan memberikan dana untuk acara ini. Alternatif yang kedua adalah paid promote atau PP. Paid promote biasanya dilakukan di media sosial, terutama Instagram, dengan cara mempromosikan sebuah usaha milik individu atau kelompok. Cara melakukan paid promote cukup mudah, yaitu akun-akun yang akan digunakan, terutama akun panitia ini, harus membagikan iklan promosi dari usaha yang akan dipromosikan secara berulang-ulang. Namun, biasanya paid promote memiliki syarat tertentu berdasarkan usaha yang ingin kita promosikan. Misalnya, minimum follower sebanyak 500 orang, dan juga adanya perjanjian durasi lamanya iklan tersebut dipasang di media sosial. Dua alternatif ini dinilai lebih efektif dibanding dana usaha karena tidak perlu mengeluarkan banyak energi dan dinilai hasilnya pun lebih maksimal. Terima kasih. Selanjutnya pembahasan bab 3, poin 3.4 mengenai keantusiasan pembeli. Penjualan makanan ringan atau produk lain dari dana usaha yang dilakukan suatu panitia mendapat respon yang baik hingga mengakibatkan keantusiasan yang berlebihan oleh banyak pembeli. Perlu diketahui bahwa penjualan produk tersebut dilakukan di sekitar wilayah asrama TPB IPB hingga gedung kampus, sehingga pembeli makanan ringan atau produk tersebut adalah mahasiswa IPB. Keantusiasan pembeli dapat diketahui melalui survei keefektifan program dana usaha yang dilakukan oleh kelompok kami melalui Google Forms dengan responden mahasiswa IPB. Sehingga kita dapat mengetahui beberapa alasan mengapa mahasiswa IPB ingin membeli dan produk dana usaha. Sebagian besar dan alasannya adalah sekitar 57,1% dengan alasan lapar, dan di posisi kedua terdapat sebesar 24,3% karena alasan ingin membantu panitia. Selanjutnya, berdasarkan diagram dari survei keefektifan program dana usaha yang dilakukan oleh kelompok kami, terbukti bahwa terdapat 55,7% mahasiswa IPB antusias terhadap kegiatan penjualan dana usaha, dan 15,7% mahasiswa IPB sangat antusias terhadap penjualan dana usaha yang dilakukan oleh panitia. Sehingga dapat dibuktikan bahwa sebagian besar mahasiswa IPB sangat antusias terhadap penjualan dana usaha yang dilakukan oleh panitia. Selanjutnya itu kesimpulan. Nah, kesimpulannya seperti apa? Bahwa dana usaha atau biasa disebut dengan danusan, di mana tujuannya itu adalah untuk mendapatkan keuntungan guna menutupi kekurangan dana yang ada untuk menyukseskan dan melancarkan acara dalam suatu kepanitiaan. Nah, danusan itu merupakan hal yang sangat umum terjadi di IPB University. Nah, dari semua hasil penelitian yang dimulai dari melihat, mengumpulkan data, dan menyimpulkan bahwasannya panitia suatu acara dapat melakukan danusan sebagai salah satu cara yang efektif untuk menutupi kekurangan dana dengan strategi pemasaran untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Nah, untuk mencapai keuntungan maksimal,
Promosi dapat dilakukan dengan mempromosikan ke grup-grup kelas dan juga dari mulut ke mulut. Dari survei yang dilakukan, pembeli antusias terhadap produk yang dijualkan oleh panitia. Nah, mengapa? Karena pembeli merasa lapar dan merasa ingin membantu panitia guna menyukseskan dan melancarkan suatu acara yang akan dibuat. Nah, kemudian kebanyakan dari panitia suatu acara itu berperan dalam melakukan danusan dengan menjual makanan atau barang kepada pembeli. Nah, para penjual danusan ini biasanya mereka mendapatkan suatu barang dengan menjadi seorang reseller, atau biasanya mereka juga membeli langsung tanpa adanya perantara. Nah, meskipun danusan ini efektif guna melengkapi kekurangan dana yang ada dalam pembuatan suatu acara, nyatanya masih banyak alternatif lain yang dapat dilakukan oleh suatu panitia acara. Nah, hal itu dapat dilakukan dengan mencari sponsor atau menjual baju bekas atau thrift shop, ada juga paid promote dan penggalangan dana, dan patungan para panitia. Namun, yang paling sederhana dilakukan adalah danusan. Terkumpulnya pundi-pundi uang dan keuntungan danusan sangat membantu panitia dalam kelangsungan acara yang dibuatnya. Ditambah lagi, danusan merupakan hal yang sangat sederhana dan dinilai mudah dapat dilakukan. Semakin banyak danusan yang dijual, maka semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh untuk menutupi kekurangan dana dalam membuat suatu acara kepanitiaan. Sekian penjelasan dari makalah yang kami bahas. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.